Kalau madu hutan aslinya itu dimulai sejak tahun 2007. Awal mulanya itu mungkin nggak seperti sekarang. Maksudnya kalau dulu beli madu per botol dijual per botol. Jadi kalau kita dapat 5 botol ya jual langsung 5 botol. Kalau fermentasi bawang putih tunggalnya itu baru berjalan 2 tahun ini, jadi kurang lebihnya dari tahun 2018. Kalau madu hutan itu alhamdulillah dari awal berdiri insya Allah asli, karena memang kita ngambilnya dari tempat-tempat yang benar-benar alami. Kalau dulu awal-awalnya masih dapat kiriman dari Ranau, terus dari Waikanan. Nah kalau sekarang alhamdulillah kita nggak perlu nyari lagi. Jadi kalau sekarang memang rutin kita dapat kiriman dari Jambi, Pekanbaru, Palembang. Pokoknya yang penting yang lagi musim madu hutannya. Nah kalau sejarah dari bawang putih tunggal ini awalnya ini nggak dijual. Dulu awalnya itu karena memang saya sendiri punya riwayat sakit sejenis tumor dan kelenjar. Nah, sudah pernah operasi dan ternyata masih tumbuh lagi. Terus ada teman yang menyarankan untuk mengkonsumsi bawang putih tunggal. Nah, karena bawang putih tunggal itu mahal dan relatif tidak tahan lama, saya coba untuk memfermentasikan, artinya membuat bawang putih ini lebih awet. Nah, karena itu dicoba dengan fermentasi menggunakan madu hutan. Insya Allah kalau setelah difermentasikan maka madu ini akan bertahan lebih lama. Kalau bawang putih biasa itu bisa bertahan cuman paling 1 bulan. Lebih dari 1 bulan bawang itu akan busuk. Tetapi kalau difermentasikan dengan madu ini bisa bertahan sampai 1 tahun. Cirinya bagaimana kalau madu itu bisa dibilang bagus, bisa dilihat dari bawangnya. Kalau bawang ini direndam dengan madu, tidak busuk, tidak berubah bentuk, dan masih terlihat bagus. Kalau dimakan itu masih renyah, berarti madu hutannya itu bagus. Tapi kalau kita masukin ke madu terus bawang ini berubah, berarti madunya palsu. Apa sih motivasi dan tujuan Ibu mendirikan usaha ini? Awalnya motivasi saya mendirikan usaha ini sebenarnya untuk menjaga kesehatan keluarga sendiri. Cuman karena produk yang saya dapat ini banyak dan bisa diperjualbelikan, ya akhirnya saya komersilkan. Jadi istilahnya kenapa enggak, maksudnya keluarga saya sehat, ya insya Allah kalau orang lain yang mengkonsumsi juga bisa sehat. Jadi sama-sama sehat. Nah, saya dapat untungnya dari hasil penjualan, mereka yang mengkonsumsi mendapatkan hasil yang sehat dari mengkonsumsi madu hutan itu sendiri. Ya, mungkin tujuannya sama ya, maksudnya ya yang penting itu tujuannya untuk menjaga kesehatan. Ya kalau saya jelas untuk mendapatkan keuntungan pendapatan selain dari pendapatan suami. Awal mula Ibu mendirikan usaha ini perlu modal berapa sih? Kalau dulu modal awal, karena itu tadi ya, beli 5 botol, jual 5 botol. Saya itu jual madu mulai dari harga 25.000 per botol. Jadi dulu saya 1 botol saya beli 22.500, saya jual 25.000. Terus bertahap saya beli 30.000, saya jual 35.000. Saya beli 40.000, saya jual 60.000. Nah, kalau sekarang alhamdulillah bukan per botol lagi belinya. Kita sudah dapat kiriman per kilo. Jadi satu kali kirim itu bisa sampai 50 sampai 1 kintal madu. Kalau kalau modal pembelian madu sekarang ya kurang lebihnya 1 dirijen isi 50 kilo itu ya varian, maksudnya kalau harganya lagi naik ya kita ikut naik, kalau harganya stabil ya kita stabil. Kurang lebih modal untuk ini ya kurang lebihnya hampir 10 juta. Kalau untuk bawangnya sendiri itu bawang harganya beda. Kalau bawang kan tergantung juga. Maksudnya kalau lagi harga naik, bawang juga ikut naik. Kalau harga lagi turun, ya bawang juga ikut turun. Jadi kalau bawang ini tidak selalu tersedia. Terkadang kan kalau lagi dia musim penghujan itu kebanyakan bawang busuk. Jadi saya nggak produksi. Jadi kalau ini memang karena
fermentasi ini udah hampir 2 bulan, jadi ini stok lama. Kalau ini bisa modal satu, ini saya jual 100, itu modalnya bisa kurang lebih sekitar 70 sampai 80. Nah, kalau omset penjualan ya tergantung ya, maksudnya kalau lagi musim panas biasanya kan banyak anak-anak kecil yang suka batuk, pilek, itu alhamdulillah omsetnya meningkat karena mereka membutuhkan obat-obat yang herbal atau alami. Jadi omsetnya itu bisa diperkirakan ya, kalau misalnya lagi banyak yang berminat ya, satu hari ya bisa sampai 4 sampai 5 botol, dan minimal satu botol satu hari itu bisa 1 botol 2 botol itu minimal. Jadi kalau diperhitungkan satu minggu aja ya, karena nggak mesti sih ya, madu itu kan dikonsumsi kurang lebihnya bisa 1 bulan baru habis. Jadi nggak bisa, maksudnya kalau habis hari ini terus besok beli kan nggak. Jadi ya kalau omsetnya ya bisa kurang lebihnya 1 minggunya 5, ya kurang lebihnya sekitar 4-5 juta itu bisa balik. Apa aja sih Bu kendala selama menekuni usaha ini? Kalau kendalanya yang pasti kalau lagi nggak musim, karena kan madu ini berdasarkan musim buah. Jadi kalau misalnya madu saya kan ada berapa macam nih, ada mulai dari madu dari pohon kelapa, dari pohon sawit, dari macam-macam kembang, atau dari pohon durian, dari pohon rambutan. Jadi kalau buah itu lagi musimnya, kembangnya banyak, madu yang dihasilkan juga banyak. Jadi madu yang saya terima dari koperasi pengumpul di daerah, alhamdulillah dapatnya banyak. Tapi kalau sekarang nih musim kembangnya udah lewat, tinggal musim buahnya, jadi nggak ada madu yang keisep. Jadi pengiriman pun jarang. Biasanya kita bisa dapat sekitar 50 sampai 100 kilo, ini paling banyak kita dapat 30 sampai 40 kilo. Itu aja kendalanya. Terus kalau kendala transport, jadi kalau misalnya di sananya lagi sulit dapat madu, transportnya juga mahal. Jadi mau tidak mau kalau lagi jarang dapat madu, harga kita naikkan karena memang dari sananya harga sudah mulai naik. Itu aja sih kendalanya. Kalau selain itu enggak. Kalau soal lama enggaknya kan madu ini awet. Jadi biarpun istilahnya tidak laku sekarang, dijual kapanpun tetap bisa laku. Itulah bedanya madu hutan. Mana sih Bu tips and triknya biar kita bisa membuka usaha ini? Yang penting kalau tipsnya itu yang pasti jangan malu untuk memulai usaha. Berapapun modalnya, berapapun hasil nanti yang akan dihasilkan, ya optimis yang pasti. Jadi kalau kita mau menjual produk atau mau menjual sesuatu itu kita harus tahu dulu sifat dari barang yang kita jual. Apalagi kalau saya ini kan menjual produk yang merupakan bahan alami atau herbal. Jadi minimal kita harus tahu apa perbedaan madu hutan asli dengan madu yang palsu, dan apa khasiatnya, terus bagaimana cara penyimpanannya, bagaimana cara mengkonsumsinya. Mungkin kalau produk-produk yang lain kan istilahnya secara umum bisa dilihat apa perbedaannya dengan produk-produk yang lain. Kalau madu hutan ini kan tidak, maksudnya ada trik khusus yang untuk mengetahui bagaimana membedakan antara madu asli dengan madu palsu. Dan kalau untuk trik yang lain, kalau dulu kan saya penjualannya door to door, artinya dari mulut ke mulut. Kalau sekarang karena udah kecanggihan teknologi, saya jual mulai bisa menggunakan online. Jadi bisa online, bisa juga door to door, dan selain itu saya punya mitra. Jadi ada beberapa tempat yang saya supply, mereka menjual produk saya. Alhamdulillah, jadi kalau sekarang sudah tidak door to door, kita menggunakan kecanggihan teknologi secara online. Jadi bisa jual di marketplace atau grup-grup pasar online lainnya.